Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semua sudah fokus hujan, pasti bawaannya ngantuk berat. Ya nggak sih? Habis lagi, apalagi habis sahur. Terus tidur lagi. Wah, ada bawaannya pusing-pusing ya, nak ya. Itu juga sering dilakukan kok. Tapi sudah bangun pagi semua, udah ada niat buat belajar. Setidaknya kita kembali fokus ya. Fokus dengan apa yang sudah Mami sampaikan minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang plantula, morfologi tumbuhan, tentang konsep. Dan satu lagi tentang kormus. Nah, tiga bagian tersebut akan Mami ulas lagi sekarang. Yang hadir pada hari ini sekitar 12 orang. Silakan perhatikan baik-baik di depan. Nanti Mami panggil namanya satu-satu untuk mengulas pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal minggu lalu yang bisa memantik eh, memori kalian untuk melihat apakah ada yang nyimpen nggak di sini. Oke, semuanya fokus ya. Nanti kalau nggak kelihatan kasih tahu Mami ya nak ya. Kelihatan? Kelihatan ya. Bagi yang kelihatan kasih tahu ya. Kan Mami. Oke, Mami mulai start dari sekarang. Ya, Mami akan panggil anak Mami dari atas ataupun di tengah ataupun yang di akhir. Tergantung catatan Mami siapa yang mau panggil. Yang Mami mau ambil panggil dulu adalah yang namanya Ica. Ica itu berarti yang Sabila ya. Sabila? Iya, Mami. Oke, siap ya. Mami akan bertanya padamu tentang apa yang ada di dalam lingkaran diagram di depan kamu, nak. Langsung dijawab ya. Sabila, apa nama ilmiah buah? Nama ilmiah buah fr fruktus ya, Iya, Mami. oke. Dapat poin. Berikutnya, berikutnya Mami panggil namanya Siva. Siva langsung aktifkan ininya. Iya, Mami. Ya, oke. Silakan Anda lihat pertanyaannya apa? Ini gampang-gampang nih. Nama ilmiah bunga. Nama Siva, ilmiahnya bunga. ya. Bunga apa, Mami? Nggak ada bunga apa. Pokoknya bunga. Organ bunga namanya apa? Kan banyak main Mami sebutkan nama-nama ilmiah kan, termasuk salah satunya bunga. Nah, bunga itu apa nama ilmiahnya? Rosa. Itu bunga mawar namanya tuh. Ayo dong, mikir lagi yang Bentar, pelan-pelan. Mami, bentar. Saya bilang, jangan sampai nggak ada yang tahu lagi nama ilmiah ya. Udah Mami kasih tahu minggu lalu kan. Yuk, apa? Hitungan kelima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lupa sih, Bang. Tiba lupa ya. Iya, Mami. Ah, namanya Flos. Flores. Oke, hilang pertanyaan bunga ya. Gampang padahal. Ketiga, Aulia. Langsung tampil Aulia. Ya, Mami. Oke. What is the meaning of organum accessorius? Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang organ aksesoris. Organ aksesorius ya, Mami. Ya, Bentar, Mami. yang ingat aja. Nggak akan sempat buka buku. Eh, as- Ingetin. Yang ada di sini aja. organ aksesorius
adalah sistem pencernaan, Mami. Nah, dari mana asalnya sistem pencernaan? Memang tumbuhan itu memiliki sistem pencernaan. Yang diingat kemarin, organ aksesoris, organ pelengkap, yang tidak selalu harus ada pada tumbuhan. Itu apa contohnya? Seperti Satu, dua, tiga, ini. 4, 5. Nah, nggak belajar nih si. Lain kali belajar ya Aulia ya. Banyak yang belum belajar nih. Jadi kalau Ananda ketahui, organ aksesoris itu organ pelengkap ya. Seperti yang Mami jelaskan. Dia nggak selalu harus ada pada tumbuhan. Dia masih tetap survive tumbuhan tersebut. Bila tidak ada yang namanya organ aksesoris. Contohnya ada bulu, pilus. Ada bulu atau rambut itu sama, pilus. Terus ada spina, duri. Ada lentikulus atau lentisel. Banyak kan? Nah, itu salah satu contoh yang ada di dalam organ aksesoris. Kami hapus pertanyaan berikutnya. Aulia belum dapat poin ya. Ya, Belum Destari, Mami. hadir. Hadir, Yuk Mami. langsung keluar. Keluar. Maksudnya, yang mana anak Mami Londe nih? Londes tadi. Tarik, mana Tari? Oh, Ya, kamu Mami. ini aja, raise hand biar keluar duluan. Oke, Tari, lihat baik-baik ya. Ya, Mami. Gampang nih. What is the meaning of cormus? Ya, Tari. Apa nak? Eh, Kormus itu adalah tumbuhan yang bagian-bagiannya dapat dibedakan menjadi akar, batang, dan daun. Ya. Kormus juga bisa dikatakan bagian bawah tanah di bagian bawah tanah atau partikel yang dari batang atau dari akar ke batang. Mhm. Apa lagi? Itu aja, Mami. Kormus termasuk dalam tumbuhan apa yang disebut kormopita. Kormopita. Ya, kormopita itu apa saja? Peteri, dopita, dan spermatopita, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan biji. Jadi kormus itu adalah tumbuh-tumbuhan yang dapat dibedakan menjadi fungsionalnya akar, radix, folium daun, dan batang kaulis. Tiga alat-alat fungsional itu yang terdapat dalam kormus. Kormus. Oke, Mami terima penjelasan dari Tari. Selanjutnya, Mami minta Luffy. Hadir Luffy. Hadir, Mi. Oke, Luffy silahkan dilihat pertanyaannya. Wih, gampang banget Luffy. Langsung jawab. Nama nama Ilmiah. ilmiah daun flos, Iya. Mi. Hah? Flos. No? Pikir baik-baik. Daun. Iya, daun. Oh, folium. Iya. Lupa. Yang penting udah siap catatan di depan. Nggak apa-apa. Yang penting cepet kamu jawab. Belum ambil menitin. Ya, betul Luffy. Alhamdulillah dapat poin. Oke, lanjut lagi. Siap-siap Zahra. Zahra mana? Hadir? Hadir, Mami. Oke, langsung maju. Oke, sip. Pertanyaannya buat Zahra. Tuh, gampang tuh, nak. Nama ilmiah biji. Apa nama ilmiah biji? Ya, Zahra, ingat? Lupa, Mami, bentar. 1, 2, 3, 4, 5. Lupa nian, Zahra. Lupa, Mami. Tuh kan, Mami bilang suruh belajar. Ingat-ingat. Kalau tadi floss, temennya katakan itu bunga. Terus fruktus itu buah. Ya nggak sih, tadi fruktus sudah belum keluar, belum? Belum ya? Ini berarti kalau yang biji, se
Semen. Semen itu biji. Yo. Zahra inget yo. Jangan lupa Ya, lagi ya, Mami. besok. Berarti tidak dapat poin Zahra. Oke, lanjut. Ina. Hadir, Mami. Oke. Sekarang ngabsen mama ini. Ya, jelasin apa yang dimaksud dengan organ reproduktifum. Organum reproduktifum. Silahkan. Alat perkembangbiakan yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Ya. Dan contohnya apa saja, Nak? Contoh. Contohnya yang ada di dalam tumbuhan yang dimaksud dengan organ reproduksi. Organ yang berfungsi itu sebagai alat perkembangbiakan apa saja? Biji, Biji, semen, apalagi? bu- Bu, bunga, bunga, floss, apalagi? buah. Buah. Oke, betul. Dapat poin. Selanjutnya, Ibnu Sina, hadir? Hadir, Bu. Ya, silakan Ibnu lihat pertanyaan di depan. Ibnu tahu apa yang dimaksud dengan lentikulus? Kemarin udah Mami jelasin juga. Kalau masih ingat, poinnya banyak nih. Ingat apa itu lentikulus? Clue-cluenya aja ya. Apa yang dimaksud lentikulus? Apa itu? Mami terima deh, asalkan kamu tahu apa clue-nya tentang lentikulus. Lentisel sama aja tuh. Tahu Ibnu? Nggak inget ya? Nggak? 1, 2, 3, 4. Iya, Ibnu nggak ada usaha buat ngejawab apa aja yang ada di dalam isi pikirannya gitu. Itu kan adalah pori-pori Wah, atau eh, bintik-bintik yang menonjol yang ada di batang. Ya, kalau kalian ada lihat pori-pori atau lubang-lubang kecil yang menonjol yang ada di batang itu fungsinya untuk tempat keluar masuknya udara. Jadi di situ ada merupakan alat tambahan atau disebut juga organum accessorius. Itu pengertian dari lentisel. Ye, sayang Ibnu kamu harus cari poin hari ini ya. Oke, selanjutnya Suci hadir. Hadir, Mami. Oke, pertanyaan buat Suci. Semuanya dapat sampai habis. Nah, gampang banget nih Suci langsung dijawab. Nama ilmiah batang. Nama ilmiah batang. Hmm, belum ada yang hafal nih. Ngapain aja ya kalian ini? 1, 2, 3, 4. Hah? Kaulis. Yo, Kaulis. udah dapatlah setengah. Kaulis langsung harusnya tadi tuh ya. Oke, jangan lupa ya. Kaulis, phloem, apalagi volume. Jadi itu nama-nama ilmiah tuh tinggal harus dihafal deh kalau sama Mami ini harus dihafal karena kan Mami akan nyebutin itu terus setiap saat. Terus selfie, beta sama selfie. Ya, Mami. Ya, oke. Nih, apa nih maksudnya? Organum Itu, Mami. nutritivum. Organum. Nutritivum. Apa itu, Mami? Kemarin Mami ada ngomong bahwa yang disebut sebagai organum nutritivum, ya dari arti katanya nih. Gampang kok untuk ngeliatin. Ini kan ada kata-kata nutritivum. Berarti artinya kan sebagai nutrisi. Nutrisi. Iya, jadi organ yang Oh, berfungsi yang sebagai nutrisi memberikan nutrisi kepada tumbuhan, Mami. apa saja? Batang, Ya, akar. Mami nggak mau nama ilmiahnya apa? Nama ilmiah batang, Mm-mm, kaulis, ya, akar, mm-mm, radix. mm-mm. Eh, daun juga ya, Mami? Iya dong. Folium. Iya,
Jadi, tiga bagian tersebut disebut sebagai organ dasar atau organ vegetatif. Jadi ini sama. Organum nutritivum itu organ dasar atau organ vegetatif yang selalu Mami sebutkan dia adalah organ yang mendukung pertumbuhan. Ada folium, ada kaulis, dan ada radix. Kalau nggak ada tiga bagian tersebut, tumbuhan tidak akan bisa survive dalam waktu yang lama. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, Ya, Mami. lanjut lagi. Salatipah. Panggilannya Sela ya. Sela, Sela. Hadir? Udah Mami tanya belum tadi ya? Belum, Mami. Oke, masih ada sekitar 5 ya. Ya, ini jelaskan what is the meaning of plant morphology. Silakan, Sela. Cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur tumbuhan, Mami. Apakah cuma struktur tumbuhan? Kemarin kan sudah dijabarkan secara lengkap dan jelas bahwa bukan hanya struktur tumbuhan, tapi ada lagi? Tapi nggak apa kamu ingatnya itu ya, tapi harus Ya, lengkap. Mami. Apalagi yang bisa ditambahkan? Struktur, Oke. bagian, ada Bagian lagi? tumbuhan Ben- dan bentuk tumbuhan. bentuk tumbuhan. Ada lagi yang belum disampaikan? Fungsi tumbuhan. Fungsi organ-organ yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Jadi kalian kalau mengetahui tentang ilmu morfologi adalah cabang ilmu dari biologi yang mengartikan bahwa morfologi itu morpe itu bentuk, logi adalah logos, ilmu yang pelajari tentang bentuk. Berarti istilah pengertiannya adalah pelajari tentang struktur, bentuk, bagian-bagian, dan fungsi dari tumbuhan. Itu yang disebut sebagai Morfologi. morfologi tumbuhan. Nurur hadir? Hadir, Mami. Oke, silakan Ananda lihat sisa pertanyaan berikut. Tuh gampang banget. Langsung dijawab. Radix. Iya, betul. Kamu dapat pertanyaan yang mudah. Yang belum dipanggil siapa? Ngacung, Mami lupa nih catatannya. Nur, Mami. Nabila. Nabila belum ya, Nak? Nabila. Oke, Nabila belum, Nabila. Mami. Nabila sih. Nabila dulu. Ada 2 pertanyaan. Nabila, kamu dapat pertanyaan apa? Nah, paling sulit. Paling sulit nih. Jelaskan asal terbentuknya kecambah yang Mami bilang dalam bentuk peta konser kemarin. Dari atas sampai ke bawah. Kalau bisa jawab lengkap, Mami kasih bonus. Awalnya dari peleburan gamet jantan dan betina. Ya. Terus lanjut lagi ke zigot. Mm-mm. Setelah itu embrio. Mhm. Lanjut lagi ke plantula. Iya, betul. Tapi baca buku ya. Besok-besok gak baca buku lagi. Atau didelek ke di bawah orang keto. Yang belum ini dipanggil siapa ya? Zalfa, Mami. Zalfa keluar ya. No, pertanyaan terakhir, Bisa, Nak. Mami juga. Hah, siapa? Putri. Bisa. Yang belum dipanggil loh. Iya, Mami. Putri juga belum dipanggil loh. Kok pertanyaan Mami kurang? Oh, kamu kan 17. Mami cuma buat 4 soal 14. Yaudah, nggak apa-apa. Ini apa nih pertanyaannya nih? What is the meaning of plantula? Berarti Mami panggil si ini aja Putri dulu ya. Nanti yang belum dipanggil gak apa-apa, masih banyak pertanyaan. Putri, jawab. Toeng, toeng. Nah, kelihatan. Putri sama siapa tadi yang belum dipanggil? Zalfa, Mami. Nah, ya Putri sama siapa? Putri dulu. Bener gak jawabannya? Putri dulu, mana Putri? Ya, Putri. Apa yang dimaksud dengan plantula? Plantula adalah awal pertumbuhan setelah biji, Mi. Awal pertumbuhan setelah biji. Ada lagi Ya, yang mau setelah ditambahkan? biji. Ada yang mau ditambahkan? Berarti boleh ditambahkan sama yang belum dipanggil tadi. Siapa? Zalfa. Zalfa bisa ditambahkan nggak? Awal tumbuh dari biji. Kamu bisa Ya. nambah nggak kata-kata selain itu? Plantula itu tumbuhan muda yang baru berkembang dari proses perkecambahan. Heeh. Perkembangan biji. Dan mereka mendapatkan makanan dari mana?
Mereka mendapatkan Kan makanan dari mana? dari biji, Mami. Dari biji. Ya. Betul. Bagian dari biji itu apa namanya? Izin, Mami. Ya, Kotiledon atau endosperma, Mami. iya, kotiledon atau endosperma. Hafizul belum Mami panggil juga kayaknya tadi, Dak. Belum, Mami. Oh, berarti ada 3 orang yang belum Mami panggil ya. Ya sudah, dapat poin semua. Ananda selesai ya. Ice breakingnya sementara untuk supaya pada bangun semua. Udah pada paham ya? Mami tuh suka nanya-nanya sesuatu hal yang sudah berlalu. Kita harus mengingat masa lalu. Jadi materi minggu lalu ada yang sudah nyantol, ada juga yang belum. Rata-rata ini yang dapat poin, ada juga yang belum dapat poin. Jadi setiap minggunya kan harus bisa mengulas lagi materi-materi minggu lagi. Karena nanti ini karena secara online, Mami bisa tiba-tiba aja saat itu ngadain kuis. Tapi biasanya Mami bikin anak-anak Mami itu bisa paham dengan isi darinya. Kalau kuis Mami katakan ini kuis beneran. Kuis beneran. Jadi kalian udah belajar nih sebelum saat Mami katakan itu adalah kuis kuis itu. Nah ini karena secara online nanti mungkin ada kuis online dan ada kuis offline. Jadi siap-siap aja pas minggu kedua atau minggu keempat. Ini sudah minggu ketiga ya. Nanti minggu keempat lah minggu depan. Siap-siap kuis online kalian ya. Karena terakhir pertemuan online kan minggu depan nih terakhirnya. Ananda, hari ini sebelum kita masuk ke dalam materinya, ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi minggu lalu? Kayaknya udah kemarin nggak ada pertanyaan sih. Tapi Mami ada tugas buat kalian kemarin ya. Tugasnya sudah dikerjain di dalam Google Drive-nya. Sekarang Mami mau tanya, apa yang kalian buat? Yang sudah kalian buat itu benar apa tidak? Apa iya benar kayak gitu? Kita bahas satu-satu ya. Pertanyaan pertama. Bentar. Langsung aja lah kan kalian sudah punya soal yang kemarin kan? Soal pertama itu eh, dua kecambah diletakkan pada dua tempat yang berbeda. Yang satu di tempat gelap dan yang satu di tempat terang. Yang A, apa yang terjadi pada morfologinya? Yang ke B, mengapa bisa demikian? Siapa yang mau bersuara untuk menjawab pertanyaan diskusi kalian? Sembari Mami mau mendengar apakah perlu diluruskan atau tidak. Di situ kan ada raise hand tuh ya. Kalau mau raise hand boleh biar langsung kelihatan. Tapi kalau langsung mau unmute juga boleh. Tapi yang lebih cepat sih unmute. Cuma kadang-kadang kalian rebutan jadinya. Iya toh. Kadang-kadang anak mami itu rebutan. Jadi nggak tahu siapa yang ngomong duluan nih. Tapi karena ini pertanyaan menjelaskan. Biasanya tuh nunggu dipanggil. Iya toh. Nah sekarang nggak mami panggil gimana? Bisa nggak kalian bercerita pendapat kalian? Bercerita. Menyampaikan pendapat kalian seperti apa? Kemarin kan berdasarkan diskusi. Tapi sekarang berdasarkan diskusi kalian, pendapat kalian yang kalian sampaikan di sekarang di Zoom ini seperti apa? Itu artinya kalian memiliki keterampilan untuk menyampaikan pendapat kalian. Nah, itu yang Mami tuntut anak-anak Mami harus seperti itu. Bisa berdiskusi, tapi tidak bisa menyampaikan pendapat, harus belajar dari sekarang. Bahwa apa hasil dari diskusi bisa kita simpulkan dan bisa kita sampaikan dengan bahasa kita sendiri. Itu artinya kalian memiliki keterampilan untuk menyampaikan pendapat. Nah, sekarang Mami dengar pendapat kalian. Nah, nanti kita luruskan apakah pendapat kalian oke atau tidak. Ada yang mau bersuara? Haruslah 2A ini kan anak-anak yang paling gercep Mami dari kemarin. Mungkin biodata paling gercep. Terus kemarin khataman Quran paling gercep. Masa kalian sekarang gak gercep lagi? Ayo dong. Kan udah dibahas. Cuma tinggal nunggu keberanian. Siapa? Gak usah takut sama temennya. Gak usah malu sama temennya. Kalau ada temennya maju duluan, ngomong duluan, kalian gak usah ngebully temennya ya. Biarin. Berarti kan temen kalian mau maju duluan itu berarti harus kalian dukung dong. Harus kalian istilahnya, ih kamu maju terus. Nah, nggak boleh digituin temennya. Kalau saya temannya malah nggak pernah maju, maju dong, didorong dari depan. Dorong dari depan, didorong dari belakang. Supaya rajin maju, supaya rajin ngomong. Nah, kayak gitu yang bagus dalam berteman. Nah, sekarang nggak ada yang mau maju. Piye ki, Mami yang dorong jadinya. Mengapa? Ada perbedaan. Selalu jawabannya pasti ada perbedaan, kan? Karena Mami bertanya dua hal, tempat terang, tempat gelap. Pasti ada perbedaan. Kenapa Mami tanyakan?
Terus pertanyaannya lagi, mengapa demikian? Berarti ada yang bisa membedakan mengapa hal itu bisa terjadi. Seperti itu kan? Ayo kita diskusi sama-sama. Hafizoh, Nabila, mau Mami. bersuara? Oh, Nabila dulu. Oke, Nabila, mau bersuara? Yuk, Ya, silakan. eh, karena Mhm, terdapat perbedaan antara tanaman yang diletakkan di tempat gelap mhm, atau di tempat terang mhm. itu karena ada perbedaan cara fotosintesisnya, Umi. Bentar, jawaban Nah, dulu nomor kalau A. di Nabila, yang dijawab tuh runtut dulu. A dulu, pertanyaan tentang oh, morfologinya. oke, Apa oke. yang terjadi? Morfologi tempat terang seperti apa? Morfologi tempat gelap seperti apa? Oke, oke, Mami. Yang terjadi di tanaman di tempat terang itu memiliki warna lebih hijau, Ya, sedangkan di tempat gelap itu memiliki warna yang lebih pucat, Mami. oke. Poin pertama, terang itu lebih terang, lebih hijau, dan Ya, sedangnya ini lebih warna pucat. Yang kedua, ya. Karena karena terjadi itu disebabkan karena terjadinya perbedaan fotosintesis. mhm, Kan fotosintesis kan membutuhkan cahaya. mhm, Nah, sedangkan di tempat gelap itu kan minimnya cahaya. ya, Begitu. Jadi oke. Mhm. perbedaan warna di situ. Ya, berarti pengaruhnya Eh, langsung dijawab ya. Mengapa bisa berbeda? Karena faktor fotosintesis yang terjadi ya, pembentukan klorofil ya. Klorofil itu kan ya berarti baik zat warna hijau daun yang ada pada tumbuhan. pada Maka warna tumbuhan. daunnya lebih hijau. Oke, itu alasannya terjawab. Ada lagi yang disampaikan, Nabila? Cukup, Mami. Cukup. Oke, Nabila udah bersuara. Siapa lagi? Hafizoh tadi Mami panggil bisa melanjutkan apa yang disampaikan Ingin Nabila? menambahkan, Mami. Oke? Jadi untuk kecambah di tempat terang itu biasanya batangnya lebih pendek, tapi dia kokoh. Kenapa demikian? Karena paparan cahaya yang cukup itu menghambat pemanjangan batang. Ada Mhm. yang namanya hormon auksin, Mami. Iya, hormon auksin. Tapi dia lebih kokoh ya. Lebih Ya, kokoh tapi dia untuk pendek. eh lebih kokoh berarti tapi dia lebih pendek. Sedangkan yang di tempat gelap dia lebih panjang ya, Namun dia lemah. tapi dia lemah, rapuh ya. Ya, Mami. Mengapa bisa demikian, Hafizah? Karena hormon auksin itu eh, hormon hormon auksin bekerja pada kondisi yang gelap, Mami. Oh, dia lebih aktif atau lebih peka pada tempat yang gelap. Maka dia akan bekerja terus dan akhirnya menstimulasi terjadinya pemanjangan sel. Maka di tempat gelap itu lebih panjang. Ada lagi sebenarnya Hafizoh yang bisa disampaikan. Bahwa di dalam proses itu, pemanjangan sel secara terus-menerus di tempat gelap itu terjadi karena adanya proses, ada istilahnya itu. Ada yang tahu nggak ya satu kelas ini? Proses apa namanya? Selain hormon auksin yang disampaikan oleh Hafizoh. Ada yang tahu? Proses apa yang menyebabkan pemanjangan sel yang terjadi secara terus-menerus di tempat gelap? Proses E, depannya dulunya Etiolasi. E, apa Eti- Hafizoh? etiolasi kan, Mami. Etiolasi. Etiolasi. Nah, kejawab ya. Jadi proses etiolasi yang menyebabkan kenapa sih Oh, batang itu kaulis pada plantula itu lebih panjang dibandingkan tempat yang terang. Karena di situ terjadi proses etiolasi. Karena adanya hormon auksin tadi, dia akan bekerja secara aktif sehingga merangsang terjadi pemanjangan sel secara terus-menerus. Kalau kalian tidak berhentikan itu, panjangnya itu sampai kemana-mana, glewer-glewer, nyari-nyari cahaya. Karena dia di tempat yang gelap ya, kita tetap mencari yang namanya cahaya. Makanya tumbuh panjangnya nggak beraturan. Berarti udah paham. Ada lagi yang mau tambahkan selain Nabila sama Hafizoh? Sudah? Sudah clear? Kalau berdasarkan tadi perbedaannya diceritakan dari foliumnya sama kaulisnya ya. Tapi kalau radiksnya itu bagaimana? Apakah dia sama? Sebenarnya intinya kalau dilihat dari radiksnya itu juga sama juga ya. Bahwa pada radiks yang di mana? Yang di tempat gelap itu lebih rapuh sebenarnya. Lebih kuat yang di tempat terang. Jadi radiks itu juga eh, memiliki pengaruh juga karena semuanya berawal dari proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Karena dengan ada proses fotosintesis akan membantu terjadinya metabolisme tumbuhan. Maka kalau seandainya Mami bertanya seperti ini, kalian tumbuhkanlah biji yang berkualitas.
Kalian mau milih tempat terang atau gelap? Kita ambil logikanya sekarang. Jawabannya Terang. terang. Oke. Terang. Kalau Mami sebagai pedagang, Mami bilang seperti ini. Saya ingin biji yang cepat tumbuhnya. Saya bukan biji, saya ingin kecambah yang cepat tumbuhnya. Saya pilih yang mana? Gelap. 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 Ya, karena pedagang itu memilih apa? Sesuatu hal yang cepat tumbuh. Berarti dia akan menumbuhkan itu di tempat gelap. Kan cepat panjang. Kalau toge dijual itu kan cepat ya. 2 hari 3 hari sudah panen, 2 3 hari sudah panen. Iya, karena dia sudah cepat tumbuh untuk bagian-bagian panjang kaulisnya. Seperti itu ya. Oke, terjawab pertanyaan nomor 1. Sudah betul dan sudah Mami luruskan. Sekarang pertanyaan nomor 2. Jadi sudah terjawab ya mengapa demikiannya, karena ada proses fotosintesis yang memerlukan cahaya dan adanya proses etiolasi yang dipengaruhi juga dengan adanya hormon auksin. Pertanyaan kedua itu eh, berhubungan dengan gambar ya. Nah, kalau gambar tuh kita Iya, nggak bisa Mami. langsung gambar di sini ya. Berarti Mami harus share gambar nih. Tapi kalau nyebutin bagian-bagiannya mungkin masih bisa ya. Gambarkan plantula dikotil dan monokotil dan sebutkan bagian-bagiannya. Nah, sekarang ada nggak yang bisa bantu Mami jawabkan bagian-bagiannya dulu? Jadi pada saat kalian nyebutin bagian-bagiannya itu benar apa tidaknya, Mami luruskan. Siapa yang mau? Tari kayaknya buka suara nih. Iya? Atau kepencet? Pencet, Mami. Ya sudah. Kamu nggak mau ngomong. Nggak mau bicara. Nggak ya? Belum. Siapa nih yang mau jawab pertanyaan nomor 2? Bagian-bagian dari plantula, dikotil, dan monokotil kan gampang udah disebut kemarin. Sudah dibahas. Kan ada perbedaan antara kedua plantula tersebut. Oh, nggak apa sih? Ada yang mau menyampaikan? Ibnu, kamu mau dapat poin loh. Mau dapat poin nggak? Ya, Ya. Apa ada bagian-bagian yang membedakan antara kecambah, dikotil, dan monokotil? Berdasarkan diskusi kemarin. Perbedaannya di mana? Bagian-bagiannya apa aja? untuk tumbuhan di kotil Mm-mm. terdapat dor, Hmm? phloem, endodermis, korteks parenkimia, dan ada parisikel dan Sebentar. Cut dulu. Kalau Mami katakan bahwa itu adalah perbedaan plantula, apalagi kita bicara tentang morfologi, kita bicara tentang bagian yang tampak. Yang disebutkan oleh Ibnu tadi itu nggak ada yang tampak itu. Itu ada di bagian dalam semua, bagian anatominya. Yang Mami minta adalah bagian yang tampak di mata kita, morfologinya. Jadi bagian-bagian itu tampak, bisa kita lihat, bisa kita gambar, bisa kita raba, bisa kita tunjukkan mana bagian-bagiannya. Tapi kalau yang disampaikan oleh Ibnu tadi, bagian anatomi, hanya bisa kita lihat secara mikrobiologi, kita pakai bantuan alat, mikroskop. Nah, jawabannya bukan itu ya, bagian menjawab tentang anatomi salah itu. Kita menjawabnya tentang bagian yang tampak, morfologinya. Ada? Selain Ibnu? Saya diskusinya kemarin piye? Mami belum ada koreksi ini. Ada? Nggak ada. Oh, ya wes. Mami buka aja deh biar bisa langsung ngejelasin. Sebelum kita masuk kepada materi yang di depan kalian itu, nah, kalian harus menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan kemarin ya. Makanya Ananda itu bicara tentang ini. Makanya kalau seandainya kalian belum bisa jawab bagian ini, berarti kita belum bisa memasuki bagian-bagian yang sebelumnya. Tadi pertanyaan tentang plantula dikotil dan monokotil. Nah, sebenarnya pada saat kalian bicara tentang plantula dikotil dan monokotil, kita bicara tentang bagian-bagian sebelum menjadi plantula, yaitu yang namanya embrio. Embrio ini sebenarnya juga bisa diamati ya, karena kan embrio ini dia lembaga calon menjadi plantula. Pada saat biji itu kalian bedah, dan sebenarnya dia sudah mengalami sesudah pada waktu dia sudah ditanam di media, mungkin waktu umurnya seminggu, misalnya biji kedondong, kok biji kedondong sih, biji duren, biji nangka, itu kalau kita tanam selama seminggu dia akan tumbuh ini nih, akan tumbuh di bagian dalamnya. Nah, bagian dalam ini yang bisa kita amati.
Berarti kita bisa menyebutkan bagian-bagian yang ada di dalam biji tersebut. Tapi kalau dia sudah jadi plantula, sudah jadi tanaman kecil, dia juga akan memiliki bagian-bagian ini tadi. Seperti ini. Nah, ini bagian-bagiannya sudah ada lagi. Berbeda antara dikotil dan monokotil. Mengapa berbeda? Karena mereka memiliki dua tipe perkecambahan yang berbeda. Kalau dia terangkat di atas permukaan tanah, kita masih belajar plantula ya, itu namanya epigel atau hipogel. Kalau kotiledonnya terangkat di atas permukaan tanah, itu termasuk epigel atau hipogel dari resume kalian kemarin, minggu yang lalu. Jawabannya? Ada yang mau jawab? Epigel. Epigel, Sela. Jadi kalau epigel, dia akan selalu terangkat di atas permukaan tanah kotiledonnya. Itulah tipe-tipe tumbuhan dikotil. Kalau tumbuhan dikotil tipe-tipenya adalah tumbuhan yang memiliki keping dua. Nih, ini kotiledon ya. Nah, tapi dia terangkat di atas permukaan tanah, maka tipe perkecambahannya epigel. Sebaliknya, kalau tumbuhan monokotil, dia akan selalu tetap berada di dalam media atau di dalam tanah atau di dalam kapas, terserahlah apa itu medianya. Dia nggak terangkat. Nah, beda sama dikotil. Itu sudah perbedaan pertama kalau dibilang. Berarti dia bertipe hipogel. Bahwa kotiledonnya tetap berada di bawah permukaan tanah. Terus bagian-bagian yang membedakannya lagi apa? Bahwa bagian-bagian ini, nanti ini akan tambah lagi panjang nih, seperti ini, seperti monokotil. Jadi bagian yang ini, yang kalian lihat di layar kalian, ini akan memanjang seperti kecambah pada umumnya. Dan bagian ini nanti akan dibedakan lagi bagian-bagiannya apa namanya. Kalau seandainya kalian lihat di dalam gambar, berarti kan kondisinya kalian bisa memperhatikan ada yang namanya epikotil, ada yang namanya hipokotil, ada yang namanya radix primarius, ada yang namanya radix adventitious. Besok kalau kita ketemu lagi pada waktu kita offline, kita kan ada praktikum tuh. Praktikum tentang plantula sama radix. Jadi nanti kita gambarkan langsung apa yang ada di dalam media-media yang kalian bawa. Nanti dari situ kalian bisa menjabarkan apa sih perbedaan antara plantula dikotil dan monokotil. Yang perbedaan terlihat paling awal tadi adalah tipe perkecambahannya, yaitu epigel dan hipogel. Yang kedua adalah yang satu memiliki radix primarius, dan yang satunya lagi yang monokotil memiliki radix adventitious, yang artinya akar serabut. Terus ada epikotil, ada hipokotil. Sedangkan kalau monokotil dia hanya memiliki yang namanya mesokotil. Oke, itu dulu ya. Terus kalau yang pertanyaan ketiga, nanti kita bahas sembari kita masuk pada materi yang terbaru ini ya, yaitu tentang radix. Kalian sekarang kan belajar tentang radix nih. Berarti kan bisa menjawab nanti pertanyaan nomor 3. Tapi sembari kita ke arah sana, itu hanya untuk melihat apakah kalian sudah baca materi atau belum. Pertanyaan Mami berhubungan dengan radix. Dari tadi yang belum jawab pertanyaan Mami, yang belum sukses mendapatkan poin, Aulia. Jelaskan ke Mami apa yang kamu ketahui tentang namanya radix. Ya, Aulia. Radix ya, Mami. Ya, betul. Radix. Nah. Radix adalah dapat merujuk kepada akar tanaman dan plafon, Mami. Plafon. Dia istilahnya dia bagian organ dari tumbuhan yang berada di bagian mana? Di akar tanaman, Mami. Ya, itu kan akar. Maksudnya berada di bagian mana? Dari apakah berada di bawah atau berada di atas permukaan tanah? Bagian dari tumbuhan yang biasanya berada di bawah atau di atas permukaan tanah. Jawab aja itu, Nak. Mami, di dalam tanah.
Di dalam tanah, berarti berada di bawah permukaan tanah ya. Dan kalau Iya, mau Mami. ditanya, pada umumnya kan ini ya, bagian Iya. tumbuhan yang biasanya berada di bawah permukaan tanah. Itu pada umumnya. Berarti ada yang nggak umum ya? Ada nggak bagian radiks yang ada di atas permukaan tanah? Ada Mami seperti akar akar bunga anggrek itu kan di batang Mami tidak menyentuh tanah. Ya, berarti kan kamu bilang masih ada ya, karena kita bicara pada umumnya berada di bawah Ya, permukaan tanah. Nah, yang tidak umum tadi ya berarti akar-akar yang memang berada di atas permukaan tanah karena sifat dari akar tersebut. Berarti konsep akar sudah paham ya? Dia berada ya, di Mami. bawah permukaan tanah. Oke? Pada hari ini Ananda akan bisa menjelaskan pengertian akar yang disampaikan oleh Aulia tadi. Aulia, yaitu Ya. menjelaskan tentang akar, apa itu akar, terus kita akan mengetahui tentang sifat akar, fungsi akar, bagian-bagian akar, dan jenis-jenis akar. Sekarang kita masuk kepada yang bagian yang disebut sifat radiks. Kalian sudah siap tentang buku gembong ya? Di sini semua ada di buku gembong. Silakan Ananda jelaskan apa yang dimaksud dengan buku gembong tentang sifat radiks. Mami tanya Ananda yang belum dapat poin. Zahra. Zahra, Ya, Mami. silakan jelaskan sifat radiks. Yang pertama, ada Ini 5. menurut di buku itu ya, Ya, Mami. buku gembong acuan kamu, nak. Mami nggak mau lihat di Buku Google. Zahra di Jambi, Mami. Zahra di Bayung sekarang. Jadi buku kamu di Jambi, terus Ya, kamu di ketinggalan Bayung. kemarin. Oh, buku kamu Mm-mm. ditinggal di Bayung. Itu di Salah. Jambi. Ditinggal di Jambi. Ya, Oh, ketinggalan nggak bisa kemarin. buka buku yo. Ya wes lah, kamu nggak dapat poin dulu yo. Eh, Ibnu, buku kamu ada dak? Ada. Nah, sudah jelasin ke Mami tentang sifat radik. Tidak berbuku-buku, Oke, pelan-pelan ya nak, kita sambil menjelaskan. Ya dimaksud tidak berbuku-buku itu artinya apa nak? tidak beruas dan tidak mendukung daun-daun atau sisik maupun bagian-bagian lainnya. Oke, kalau yang dimaksud dengan tidak berbuku-buku artinya di sini gambar yang Mami tunjuk ini dia tidak memiliki yang namanya buku batang. Buku batang itu tempat tumbuhnya daun. Jadi kalau akar itu nggak ada yang nama tempat tumbuhnya daun di akar tuh nggak ada. Maka dia tidak berbuku atau tidak memiliki buku batang. Terus yang kedua apa, Ibnu? Warnanya tidak hijau, Ya, warnanya tidak hijau, biasanya berwarna keputihan atau keputihan. Bukan pekta ya. Dia berwarna tidak hijau. Rata-rata kan kalau kita angkat akar tuh warnanya keputihan gitu ya, warna putih-putih gitu. Terus kita bersihkan baru kelihatan banget putih-putihnya ya. Biasanya kan coklat kena tanah, tapi kalau udah dibersihin warnanya putih. Rata-rata berwarna putih. Oke, yang ketiga apa lagi? terus tumbuh pada ujungnya. Ya, yang dimaksud dengan tumbuh terus pada ujungnya itu ada bagian pada jaringan. Kita bicara jaringan nggak banyak. Nah, kita bicara jaringan. Jaringan pada tumbuhan yang akan mengalami pertumbuhan secara terus-menerus itu jaringan apa? Kalau kita sudah belajar biologi umum pasti paham. Jaringan inilah yang selalu mengalami pembelahan atau pemanjangan sel secara terus-menerus. Ada yang tahu? Karena dikatakan oleh si Ibnu tadi, dia bagian ujungnya tumbuh terus. Nah, bagian ujung itu ada jaringan yang mengalami pembelahan secara terus-menerus. Kita nyentil anatomi sedikit aja nih. Bagian itu namanya, satu kelas, ada yang tahu jaringan pada tumbuhan yang mengalami pembelahan sel secara terus-menerus. Meristem, Mami. Ih, pinter kamu. Siva, Siva, Siva. Kamu dapat poin, langsung Mami kasih poin 2 kali. Jadi jawabannya adalah meristem. Karena meristem itu adalah jaringan di dalam tumbuhan. Ada epidermis, ada meristem, ada macam-macam tuh bagian jaringan yang ada di dalam tumbuhan. Nah, jaringan meristem inilah yang berfungsi untuk tumbuh terus. Karena dia terdapat di bagian ujung yang selalu mengalami pembelahan sel secara terus-menerus. Yang berikutnya, Ibnu, ada lagi sifat keempat? Bentuknya meruncing. Bentuknya meruncing. Kenapa Ibnu bentuknya meruncing? Apa sih fungsi tumbuhan bentuknya meruncing?
agar memudahkan untuk menembus tanah. Iya, dia kan tugasnya kan untuk mencari hara, tugasnya untuk mencari air, maka dia akan menembus tanah. Maka bentuknya runcing, nggak mungkin tumpul ya. Kalau tumpul dia nggak akan bisa tembus itu tanah untuk mencari ke pori-pori yang berhubungan dengan hara dan air. Terus yang terakhir ada nggak? Yang belum disebutkan 5. Yang kelima apa? Yang kelimanya Ibnu. Pertumbuhannya kemana? Ke bawah, ke dalam Ke tanah. bawah. Iya, yang namanya pertumbuhan ke bawah itu berarti geotrop. Sifat Geotrop. pertumbuhannya adalah geotrop, selalu menuju ke arah bumi. Dan dia juga bersifat hidrotrop. Hidrotrop artinya selalu mencari air. Jadi ada 5 sifat yang harus kalian pahami kalau belajar tentang morfologi tumbuhan. Jadi dia kalau organ-organ yang dibahas adalah sifatnya, fungsinya, bagian-bagiannya, itulah belajar morfologi tumbuhan. Kalau kalian nggak tahu sifatnya, nggak bisa bedakan sifat radix, sifat folium, sifat was, nantinya itu semua tuh terbalik-balik, berarti kan tidak mengenal yang namanya organ dalam tumbuhan itu seperti apa. Ya nak ya? Oke, kita lanjut kepada materi berikutnya. Ini sudah ada fungsi radix. Ibnu sudah kami kasih poin. Yang masih poinnya Zahra tadi udah jawab belum ya? Mami kok lupa. Zahra, kamu tadi udah jawab belum? Belum, Mami. Nah ya sekarang jawablah nak. Apa itu fungsi radix? Fungsi radix Di buku itu Gembong ada sekitar 4 ya. Yuk satu dulu. Beda ya sifat sama fungsi. Jangan terbalik-balik. Ini fungsi. Berarti manfaat dia sebagai organ di dalam tumbuhan. Kalau sifat beda tadi kan. Kalau sifat itu ciri khas dia seperti apa di dalam tumbuhan tersebut. Nah sekarang fungsinya apa yang pertama? Di buku Gembong yang dilihat ya. Iya, tapi bukunya belum ada ya, Mami. Terus kamu baca apa? Nggak ada. Enggak ada. Jadi Mami yang mau dibahas buku Gembong. Yang pegang buku Gembong siapa yo? Anissa pegang buku Gembong nggak? Pegang, Mami. Enggak juga yo. Pegang. Oh pegang lah. Jawab pertanyaan Mami tadi. Fungsi dari radix. Zara pending dulu. Apa nak? Yang pertama itu ada memperkuat berdirinya tumbuhan. Yang Ya. kedua, untuk menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut dalam air Oke, tersebut. Tatar, jangan cepat-cepat. Kita bahas yang poin pertama dan kedua dulu. Kalau yang pertama, memperkuat berdirinya tumbuhan. Itu sudah pasti ya, nak ya. Karena kalau seandainya tumbuhan nggak ada akar, dia goyang. Goyang-goyang kan? Akarnya rusak, dia goyang. Akarnya tidak bagus, dia goyang. Jadi intinya dia angkat memperkuat berdirinya tumbuhan itu seperti apa. Terus yang kedua, menyerap air. Itu selalu. Kalau dia bersifat geotrop dan hidrotrop, dia akan mencari air dan zat-zat makanan. Terus yang ketiga apa, nak? Mengangkut air dan zat-zat makanan terlarut ke tempat-tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukan. Nah, akar itu juga berfungsi sebagai tempat pengangkutan. Kalau kalian sudah belajar tentang transportasi yang ada pada makhluk hidup, berarti dia akan berfungsi sebagai alat transportasi, yaitu untuk mengangkut jalannya air dan zat-zat makan dari dalam tanah ke akar, terus melewati akar sampai ke dalam daun dan bagian tubuh tumbuhan yang lain. Yang terakhir apa, nak? Kadang-kadang sebagai tempat untuk penimbunan makanan. Nah, jadi maksud sebagai tempat penimbunan makanan itu apa, Nisa? Berarti di situ banyak makanan yang sebenarnya bisa dipakai untuk tumbuhan itu tumbuh kan? Misalnya kalau lagi kehabisan makanan nih, cadangan makanan bukan cadangan, makanan yang ada di tanah udah habis gitu. Berarti dia bisa dapat cadangan makanan dari fungsi akar tadi kan? Ada akar yang berfungsi sebagai tempat penimbunan makanan. Contohnya wortel. Sebenarnya wortel itu bagian yang membesar itu adalah akar. Maka dia difungsikan sebagai tempat penimbunan makanan. Makanya wortel itu sudah dimakan, itu sebenarnya kita makan akar yang mengalami pembesaran. Karena dia fungsinya adalah itu sebagai tempat penimbunan makanan. Ada lagi nggak selain wortel? Kentang, Mami. Kentang juga. Terus ada lagi? Ya, pokoknya tumbuhan-tumbuhan yang memang difungsikan akarnya itu mengalami perubahan sebagai tempat penimbunan makanan, itu difungsikan untuk dia sebagai cadangan makanan di dalam tubuhnya. Dah, berarti ada 4 fungsi yang sudah kalian jelaskan. Sekarang kita belajar tentang jawaban pertanyaan kemarin, diskusi pertanyaan nomor 3. Sudah kita bahas tadi.
bagian-bagian yang ada di dalam radiks. Siap? Ya, Mami akan bertanya lagi nih. Kelihatan gambar di depan? Kelihatan ya? Ada poin-poin A, B, C, D, E kan? Nah, berarti ini kalian menjawab pertanyaan Mami yang berhubungan dengan pertanyaan nomor 3. Yang membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil. Kalau Mami tanya, A. Anggap aja ini akar tunggang, ini akar serabut. Mana yang dikotil, mana yang monokotil? Langsung aja jawab ya. Zalfa nih kayaknya. Zalfa, Iya, mana yang Mami. dikotil, mana yang monokotil? Eh, ini yang A yang mana, Mami? Kurang Mami kelihatan. nggak nyebutin A, nggak nyebutin B. Mami cuma ngomong di situ ada akar tunggang, ada akar serabut. Nah, kamu bisa Oh, bedakan ya. mana dikotil, mana monokotil. Yang kiri itu akar akar tunggang, Ya, yang kanan serabut. Yang kiri itu monokotil, yang yang kiri monokotil, yang kanan dikotil. baik-baik lagi lihatnya. Ciri-ciri akar tunggang tuh apa yang dipunyai oleh Iya, tumbuhan. kebalik Mami. Nah, coba dijelasin lagi baik-baik. Yuk, Yang kiri itu akar tunggang atau dikotil, yang ya. kanan itu monokotil. Iya, berarti yang memiliki akar tunggang itu tumbuhan dikotil, yang memiliki akar serabut itu tumbuhan monokotil. Nah, itu baru betul. Terus sekarang ada poin-poin yang akan harus kalian isi. Dari depan bisa terlihat bahwa ada poin bagian ini, yaitu bagian A, yang setiap akar pasti memiliki bagian-bagian tersebut. Apakah namanya? Ada yang bisa jawab? Bagian A, bagian yang terletak di antara perbatasan batang dan akar, disebut sebagai Leher akar nih. Putri. Apa nak? Leher akar. Putri ya, betul. Nama ilmiahnya apa Putri? Kolom nih. Kolum. Kolum. Leher akar atau kolum. Betul? Nah, sekarang Mami akan ajarin kalian melihat perbedaan antara dikotil dan monokotil sebelum masuk ke bagian yang lain. Kalian perhatikan bahwa ini tumbuhan dikotil, ini tumbuhan monokotil. Berbeda ya. Berbeda dari mananya? Bahwa di bagian dikotil dia memiliki akar yang panjangnya langsung membesar di bagian tengah. Maka disebut sebagai akar tunggang. Ini disebut sebagai akar primer. Sedangkan di bagian akar serabut atau monokotil, dia langsung terbagi. Dia tidak ada yang namanya akar primer, tapi dia langsung menjadi akar serabut. Nah, nih. Dia langsung menjadi akar serabut. Tidak ada yang namanya akar primer. Maka disebut radix adventitious atau akar sekunder. Nah, di sini bagian inilah yang membedakan antara bagian dikotil dan monokotil. Kalau di sini ada yang namanya bagian utama ini disebut sebagai apa? B. Ada yang tahu? Bagian utama dari akar tumbuhan Batang akar dikotil. nih. Batang akar. Siapa tadi yang bicara? Sela ya? Ya, Mami. Nah, Sela. Batang akar nama ilmiahnya apa, nak? Nama ilmiah batang akar adalah Corpus radix. Iya, corpus radicis. Mulai ngapalin nama ilmiah ya. Jangan takut sama nama ilmiah ya. Nama ilmiah itu kalau sering kita sebutkan akan biasa kok di mulut kita. Akan biasa di otak kita diterima. Asalkan rajin disebutkan. Kalau nggak rajin disebutkan nggak akan tahu nih. Dan Mami paling suka nama ilmiah. Jadi kalau misalnya kalian belajar sama Mami harus tahu nama ilmiah. Nggak boleh takut sama nama ilmiah. Jadi di sini adalah kolum, leher akar. Dan di sini adalah sama-sama memiliki akar lateral yang disebut juga radix lateralis atau disebut juga sebagai akar sekunder.
atau disebut juga sebagai cabang akar. Nah, bagian dari monokotil ini dia hanya memiliki akar lateral saja. Korpus radikisnya sudah tidak bisa dibedakan lagi karena berbeda dengan dikotil. Kadang-kadang di monokotil dikatakan ini korpus radikis, tapi karena kita tahu asal muasalnya dia adalah akar lateral, maka kita sebutkan dari awal dia adalah cabang akar atau akar sekunder atau akar serabut, itu boleh. Jadi kondisi akarnya memang sudah berbeda. Kalau akar dikotil, dia semuanya langsung besar, membedakan dengan bagian yang lain. Maka dia disebut sebagai batang akar atau corpus radicis. Sudah, bagian C lagi. Merupakan percabangan dari cabang akar tadi, ada cabangnya lagi, itu namanya apa? Dari, Ujung akar, Mami. ya, Ujung akar. ujung akar. Bukan. Siapa yang jawab Cabut tadi? akar, Mami. Cabang akar. Sebut nama Rambut ya kalau nyebutin, karena Mami lagi di ruang Zoom yang kecil, jadi nggak kelihatan siapa yang ngomong. Zalfa ya? Iya, Mami. Cabang akar. Cabang akar? Ya. Cabang akar tuh sama dengan akar lateral nih, kalau kamu katakan cabang akar. Karena Mami sebut ya, nama lain akar lateral ini banyak. Cabang akar bisa, akar sekunder bisa, radix lateralis bisa, akar lateral bisa. Banyak nama lain dari akar lateral nih. Karena dia membedakan dengan tumbuhan dikotil. Nah, yang C ini, dia adalah cabang dari cabang akar. Jadi dia akan bercabang lagi. Nah, itu yang Mami minta. Itu akar itu namanya apa? Rambut akar. Rambut akar, Mami. Siapa? Rambut akar. Zahra. Bukan. Serabut akar, Mami. Ya? Serabut akar. Serabut akar. Yang ngomong serabut akar tadi siapa? Putri, Mi. Putri. Jadi kalau seandainya nggak disebutin rambut, nggak disebutin bulu, berarti ya serabut akar ya. Nah, berarti kalau kalian melihat bahwa ada percabangan dari cabang akar, itu namanya serabut akar atau fibrilla radicalis. Karena dia berupa serabut-serabut. Maka disebut sebagai serabut akar. Beda sama akar serabut. Tapi dia disebut serabut akar. Fibrilla radicalis. Cabang dari cabang akar. Dah, ini konsep dulu biar kalian paham. Terus yang ini menunjuk bagian D. Dia merupakan cabang yang keluar dari cabang utama. Tapi bisa juga nanti dia berada di bagian bawah-bawah ini. Pokoknya dia tuh kayak serabut akar juga. Kadang-kadang nggak bisa dibedakan antara serabut akar karena sama-sama serabut. Tapi konsepnya, kita kalau dia berada di ujung dari batang akar ini, atau berada di ujung dari cabang akar ini, itulah bagian itu. Namanya Rambut akar. Iya, itu baru disebut sebagai rambut akar. Karena dia berada di bagian ujung-ujung dari batang akar kah atau bagian ujung-ujung dari cabang akar ini. Dah, itu yang pertama yang perlu kalian ketahui. Nah, sekarang berarti kalau itu yang terakhir yang belum tersebut. Bagian paling bawah yang berfungsi Ujung untuk akar. bagian paling bawah. Namanya Ujung akar. ujung akar. Atau yang disebut sebagai apex Apex radicus. Radikis. Atau disebut juga, nah ini banyak nih bisa jawab. Kalau nunjuknya kan kita nggak bisa beda ini ya. Ada tudung penutup ujung akar itu namanya apa? Kah? Tudung akar. Kalitra. Kalitra. Jadi di dalam ini kalian bisa jelasin ada dua bagian nih. Kalau kami nyebutnya EF, kalian bisa nyebutin yang F itu bagian paling bawah, itulah kalitranya. Bisa juga disebut juga sebagai ujung akarnya. Karena kan mereka berdua hampir berada di tempat yang sama. Berarti berada di ujung akar dan di situ ada kalitra sebagai tudung akar. Nah, tudung akar itulah yang berfungsi sebagai penembus tanah yang kita sebutkan tadi. Dia mengapa berbentuk runcing? Karena ujung akar itu yang bernama kalitra itu berfungsi untuk menembus tanah, untuk mencari air. Itulah fungsi dari kalitra. Jadi sudah bisa kalian bedakan dari sekarang ya, apa perbedaan radix dikotil dan monokotil.
Sudah paham? Ada pertanyaan nggak? Nggak? Udah paham semua berarti ya? Oke. Kalau gitu, di PPT berikutnya isi dari apa yang kalian sampaikan tadi. Jadi cuma tinggal kalian ulang-ulang lagi dan tinggal kalian pelajari mana perbedaan antara radix dikotil dan monokotil. Udah paham ya? Sekarang Mami. Mami akan masuk ke dalam gambar-gambar nih. Kalau gambar-gambar tuh kayak cuma tinggal membahas gembong isinya apa. Berbahas tentang jenis-jenis akar, macam-macam akar. Jadi di situ nanti akan Mami kasih gambar, kalian cuma tinggal sebutkan gambar Mami ini apa namanya. Yang mau bersuara langsung tulis sebutin nama. Kalau nggak punya buku gembong ya lihat-lihat aja temennya jawab apa. Ya, karena kan Mami udah bilang dari awal buku gembonglah yang akan menjadi panduan kalian dalam belajar. Yes, salah Mami. Salah buka. Dan Mami kadang-kadang balikin ini ke sebelumnya tak bisa. Yo wes, yang di depan tuh sudah ada gambarnya ya. Ini nggak usah Mami tanyain deh, karena udah kejawab. Ini adalah yang namanya akar Tombak. akar tombak. Akar tombak tuh biasanya ada di dalam contoh-contoh tumbuhan lobak. Lobak ya. Bentuknya seperti tombak. Dan dari jauh bisa kita bayangkan tombak itu kan bentuknya runcing ke bawah. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tumbuhan yang akarnya disebut akar tombak. Contohnya lobak. Ini akar apa? Akar gasing. Akar gasing. Ya, akar gasing. Akar gasing ya. Kalau akar gasing itu bentuknya, contohnya seperti ini. Dia membesar dulu ke bagiannya membesar, terus berbentuk, terus habis itu dia contoh-contoh yang ada pada tumbuhan khas, yaitu yang namanya tumbuhan bengkoang. Bengkoang. Bengkoang udah pernah makan kan? Doyan kan makan bengkoang? Ya sudah. Tuh, akar gasing. Nah, di sini ada contoh akar benang. Akar benang itu ada pada tumbuhan krotok. Dia tumbuhannya berstruktur halus banget sampai dia serabutnya sangat-sangat kecil dan sangat-sangat halus, maka dia bersifat sebagai akar benang. Udah ada tulisannya, jadi nggak perlu kalian jelasin. Ini akar apa? Akar benang. Tadi kan Mami bilang, tadi akar benang sudah ada tadi sebelumnya. Kalau ini kalian perhatikan, yang ada di atas itu juga akar kan? Pohon apa ini? Beringin. Pohon Beringin. Kalau pohon beringin, ciri khasnya adalah akar-akar yang ada di atas itu. Itu namanya akar apa? Akar gantung, Mami. Akar gantung. Akar gantung disebut juga sebagai akar Pembelit. Akar tunggang. no. Akar tunggang yang berkembang. Mengapa dia berada di atas? Dia disebut sebagai akar gantung. Disebut juga sebagai akar udara. Jadi kalau ada disebut akar udara itu mana? Ingat pohon beringin. Berarti dia memiliki yang namanya akar udara. Jadi ini akar-akar yang menggantung-gantung ini disebut juga sebagai akar udara. Apa fungsi dari akar udara atau akar gantung ini? Ya, Untuk Menyerap air. menyerap air dan gas dari udara. iya betul. Jadi ada fungsinya ya. Mengapa dia berada di udara? Karena dia untuk mengambil semua unsur-unsur yang air dan gas-gas yang ada di udara. Maka dia berfungsi sebagai tempat menyerap air dan udara yang berada di udara, ya betul lah ya. Maka disebut sebagai akar udara. Udara. Pohon beringin. Nah, kalau kalian lihat di depan, ini adalah yang namanya benalu. Tumbuhan benalu itu berarti kan akarnya itu menggepit ya, tapi menggepit tumbuhan induk. Karena dia berfungsi sebagai parasit. Nah, kalau berfungsi sebagai parasit berarti akarnya ini sebenarnya juga
merugikan kan bagi tumbuhan utamanya karena dia Iya. menghisap. Nah, di sini makanya benalu kadang-kadang singgap di pohon mangga banyak tuh benalunya. Benalu yang ada di pohon-pohonan itu dia berfungsi untuk menghisap. Akar dia yang berada di batang utama itu berfungsi untuk menghisap. Maka dia disebut sebagai akar Penghisap. penghisap. Bisa. Dah, contoh yang lain. Ini tumbuhan apa? Daun sirih, Mam. Nah, daun sirih. Kalau kalian ada daun sirih di rumah, dia merupakan jenis akar apa? Akar Pelekat. Pelekat. Jadi kalau kalian perhatikan sirih itu dia kayak lekat di dinding ya, atau lekat di bagian-bagian yang datar ya. Tumbuh dia, karena dia melekat sukanya. Tembok-tembok yang kering itu dia suka banget tuh. Makin banyak dia, makin subur dia. Makin lekat dia, makin subur dia. Karena akarnya berfungsi sebagai akar pelekat. Dah, bisa bedain ya. Ini ada yang tahu nggak tumbuhan apa? Apa ini? Panili. Pernah lihat nggak tumbuhan panili? Belum. Nah, perhatikan bentuk akarnya. Dia berada dari depan ke belakang kayak ngebelit kayak ular gitu. Akar pembelit, Mami. Iya, itu disebut sebagai akar pembelit pada tumbuhan panili. Ya, akar pembelit. Terus, ini tumbuhan apa nih? Kalau kalian perhatikan ini tumbuhan yang ada hidup di rawa-rawa, mangrove. Bakau. Nah, Tahu. apa tuh? Ya, Pas. namanya ini akar ini yang ada kayak tombak-tombak kecil nih yang jorok ke atas nih namanya akar apa ini? Karena Mami. Ya, ini namanya akar napas. Kalau kalian yang berada di daerah Tanjab Tim atau daerah mana lagi ya? Tanjab Barat nggak ada ya? Ada ya kayak? Ini ada tumbuhan yang Apa namanya ya? tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau itu ada ya? Siapa anak-anak daerah situ? Pohon bogem, pohon Seneratsia alba. Kalau kalian anak biologi, kalau suka ke mangrove, pasti kan akan memperhatikan tumbuhan-tumbuhan ini ada akar-akarnya yang tumbuh. Kalau kalian pikir ini batang, salah. Ini adalah akar napas yang berfungsi untuk mencari udara yang ada pada waktu pasang. Jadi nanti tertutup nih air semua pada waktu pasang. Nah, sinilah fungsi akar ini untuk terjadi pertukaran udara atau mencari adanya udara. Jadi tumbuhan mangrove tidak mampu bertahan di tempat pasang dan surut. Ini pada waktu surut sudah. Tapi kalau udah pasang dia akan memanfaatkan namanya akar napas ini. Dia berfungsi untuk juga namanya juga napas, berarti untuk bernafas, pertukaran oksigen. Oke. Ada yang lihat tanaman ini? Kalian perhatikan akarnya panjang-panjang ya. Panjang, panjang, panjang dia. Beda tadi sama akar napas tadi itu. Dia ke atas. Tumbuhnya kok ini dia manjang-manjang aja. Akarnya saking panjang-panjangnya. Mirip kayak apa sih kalau orang ada main egrang? Ini akar tunjang ya. Iya, ini akar tunjang. Ini pada tumbuhan apa? Tumbuhan mangrove juga ini. Yang banyak ciri khas akar-akar tunjang ini ada di pohon-pohon mangrove. Namanya pohon bakau. Rhizopora. Nah, anak-anak mangrove tuh pasti paham nih, yang punya akar-akar tunjang, akar-akar yang kayak egrang gitu, itu disebut sebagai pohon bakau. Ciri khasnya adalah dia berbentuk seperti egrang, maka disebut juga akar egrang. Contoh pohonnya pohon bakau atau Rhizopora SP. Berikutnya, ini anak-anak mangrove nih yang tahu jawaban ini. Ini akar apa? Akar lutut. Ya, akar lutut. Mirip lutut nggak sih? Jadi dia tuh tumbuhnya tuh akarnya tuh malah ke atas permukaan tanah, tapi dia membentuk seperti kayak lutut lagi ditekuk gitu ya. Jadi disebut sebagai akar lutut, disinilah asal muasalnya. Bahwa dia berfungsi juga untuk pasang surut air laut. Jadi kalau lagi pasang, berarti kan ini akarnya berfungsi juga untuk berhubung dengan pertukaran udara tadi ya. Tapi dia bentuknya seperti lutut. Contoh tumbuhan ini sama juga dengan pohon mangrove, tapi jenisnya itu namanya pohon Bruguiera. Bruguiera. Sebenarnya banyak loh yang anak-anak yang tinggal di Tanjab Timur itu bisa mengeksplor lebih banyak tentang mangrove ini. Karena anak-anak di biologi itu agak jarang mengeksplor mangrove. Misalnya kalian dari sekarang punya
lingkungan yang bisa dieksplor sebagai anak biologi, kalian eksplor itu. Jadikan itu nanti judul skripsi kalian atau judul jurnal kalian ke depan. Saya kayak ingin menjadikan ini sebagai bahan pembelajaran dalam bentuk media atau bentuk apapun itu bisa kalian dapatkan ide-idenya dari lingkungan kalian. Bahwa di sekitar kalian bisa kalian eksplor lebih jauh lagi bahwa pembelajaran berdasarkan dengan hal-hal yang real itu lebih asik untuk ditangkap. Nah, itu anak-anak biologi itu yang biasanya kerjanya seperti itu. Ya, anak-anak Tanjab Tim, silahkan berpikir. Ini pohon apa? Akar apa? Karbanir. Akar banir. Jadi bentuknya ini seperti pohon-pohon raksasa yang ada di hutan ini sebenarnya. Akar banir itu bentuknya seperti papan. Ini sebenarnya kalau kalian berdiri, mungkin kalian cuma separohnya ini. Saking besarnya dan rata-rata dia berbentuk seperti papan akarnya. Maka disebut sebagai akar banir. Nah, ini adalah pohon-pohon tua atau bukan tua juga, tapi kalau dia sudah memiliki akar banir, pohon-pohon kenari. Nah, di dalam hutan-hutan itu kalau kita bisa temukan pohon model seperti ini, berarti dia memiliki yang namanya akar papan atau akar banir. Situlah kita bisa lihat berapa besar pohon ini berdasarkan dari akar papannya. Oke, sepertinya sudah terakhir. Kami kalau ngasih materi itu nggak banyak-banyak, tapi konsepnya harus kalian pahami tadi dari kita belajar tentang sifat, fungsi, bagian-bagian, perbedaan dikotil monokotil pada radiksnya, udah kalian baca baik-baik, terus kalian mengetahui jenis-jenis akar, itulah materi kita pada hari ini, simple, tapi harus paham. Ya, Ananda semua. Sampai di sini ada pertanyaan? Jangan bertanya tentang pengorbanan, Ibnu. Kamu bangun pagi pengorbanan untuk belajar radiks. Ada pertanyaan Ananda semua? Sudah jelas semua kah? Jelas semua Ananda semua. Kalau sudah semua jelas, berarti udah selesai loh. Tuh, kan gak ada lagi materi Mami kan? Berarti kita selesai belajar pada hari ini. Kalau seandainya Ananda sudah tidak ada pertanyaan. Karena Mami gak ada diskusi hari ini. Mami pingin tugas di individu. Ananda, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Umi. Ya, Nabila. Cukup. Cukup ya? Cukup, Oke. Umi. Kalau Ananda sudah tidak ada pertanyaan lagi dan sudah cukup, sebenarnya